Setelah berhasil meluluhlantahkan pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor, Jepang melebarkan gurita militernya ke Asia Tenggara. Tanpa menghadapi rintangan, Jepang berhasil menduduki kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pada akhir 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya semakin terdesak. Pada keadaan seperti ini, Perdana Menteri Jenderal Kuneko Kaiso mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia pada tanggal 9 September 1944 guna menarik simpati bangsa Indonesia. Di hadapan Insinyur Soekarno dan militer Jepang, Perdana Menteri Kaiso mewajarkan pernyataan kemerdekaan untuk Indonesia kepada Tenno Haika. Also, the Prime Minister of Japan declared the people of Indonesia that they will be set free in the future. I am happy and very touched by the power of enlightenment. Will express gratitude for the discretion and security of government employees along with armies where has been honestly fulfilled its obligation, and those who for years have been waiting for the independence. Paduka Yang Mulia Tenno Haika, dengan hati yang terharu kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Nippon memperkenankan kemerdekaan bangsa Indonesia di kemudian hari. Hati dan jiwa kami meluap rasa terima kasih yang sehikmat-hikmatnya pada Yang Mulia Tenno Haika yang bermurah hati memperkenankan terkabulnya cita-cita. Saya atas nama segenap rakyat Indonesia meminta kepada Paduka Tuan supaya mempersembahkan rasa terima kasih kami. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang telah meresmikan terbentuknya BPUPKI yang dipimpin oleh Rajiman Widyodiningrat dan memiliki anggota 60 orang. Dalam BPUPKI terjadi sidang 1 dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangiin. Dalam sidang tersebut membahas mengenai dasar negara Indonesia. Dalam sidang hari ini, saya mengajukan usulan mengenai dasar negara yang berwujud tulisan maupun dalam bentuk lisan. Berikut rumusan secara lisan. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Peri kesejahteraan rakyat. Maupun secara tertulis. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang hari kedua ini, saya akan menyumbangkan ide pikiran saya. Antara lain, 1. Persatuan, 2. Keluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Saya selaku anggota BPUPKI ingin turut serta dalam perumusan dasar negara. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme. Ketiga, mufakat. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan dilaksanakannya persidangan kedua pada tanggal 10-16 Juli 1945, maka selesailah sidang BPUPKI yang pertama. Sebelum diadakan persidangan kedua, BPUPKI sempat membentuk panitia kecil yang menampung saran dan pendapat mengenai dasar negara. Bolehkah saya berpendapat? Baiklah, silakan. Bagaimana jika dalam masa rehat ini digunakan untuk membentuk suatu badan yang menampung saran dan pendapat untuk mengenai dasar negara? Baiklah, siapa yang ikut dalam suatu badan ini? Tapi jangan lupa akan tugas yang harus diselesaikan secepatnya dan harus dirundikan kembali dalam sidang BPUPKI kedua. Dalam masa perhatian sidang reses, yakni tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 dan anggota BPUPKI mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan itu, panitia kecil membuat sebuah dokumen dan yang disampaikannya pembukaan dasar negara. Rancangan tersebut diterima baik oleh anggota BPUPKI dan disampaikan sidang pada sidang BPUPKI kedua. Sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10-16 Juli 1945. Baiklah, dipersilahkan untuk Panitia 9 menyampaikan hasil kinerjanya. Baiklah, Panitia 9 telah membuat rancangan hukum dasar negara yang diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Isi Piagam Jakarta. Yang pertama, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan suara bulat dari anggota-anggota lain, kami menyetujui secara bulat isi Undang-Undang Dasar tersebut. Di sini kami sebagai panitia kecil akan menyempurnakan kembali rancangan Undang-Undang Dasar. Selaku Ketua Panitia, saya melaporkan hasil kerja dari panitia yang terdiri Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Rumusan yang telah disahkan tersebut kelak dikenalkan sebagai Undang-Undang 1945. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan sebuah bom atom di atas kota Hiroshima. Sehari setelah pengeboman itu, tepatnya 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI yang diketuai oleh Soekarno dan diwakilkan oleh Bung Hatta dengan anggota 21 orang. Untuk kedua kalinya, di atas kota Nagasaki, Jepang kembali dibom oleh Amerika Serikat. Penyerangan yang kedua kalinya ini membuat Jepang lemah tak berdaya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Soekarno, Hatta, selaku pimpinan PPKI, dan Rajiman Wendoningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Di sini saya akan mengabarkan kepada kalian semua bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan kami akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Baik, dan terima kasih atas kesediaan bangsa Jepang untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Kami akan membantu persiapan kemerdekaan bangsa kami. 3 tokoh tersebut kembali ke tanah air dan ternyata di Indonesia, Sultan Syahrir telah mendengarkan kabar bahwa Jepang telah menerima ultimatum dari sekutu untuk menyerah melalui radio BBC pada tanggal 15 Agustus 1945. Dan Syahrir berusaha mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Time of the explosion, we were wearing Polaroid welder's glasses. They were so dark that even the tropical... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Bung Hatta dan Bung Karno, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin, karena ini waktu yang sangat tepat. Apa maksudnya perkataanmu itu? Coba buat lebih jelaslah perkataanmu itu. Ya, berita kekalahan Jepang atas sekutu sudah tersebar. Dengan demikian kita dapat memproklamasikan kemerdekaan. Dengar Syahrir, kita tidak dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia begitu saja. Kita harus melewati sidang PPKI terlebih dahulu supaya jelas. Dan apakah berita kekalahan itu sudah terbukti secara akurat? Saya sendiri yang mendengar berita tersebut melalui radio BBC. Tapi saya tetap pada pendirian saya. Setelah mendengar keputusan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang tidak setuju dengan pendapat golongan muda yang akan memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin, Sultan Syahrir kemudian mendatangi markas golongan muda di Menteng Raya. Bagaimana hasilnya, Syahrir? Bung Karno dan Bung Hatta tidak setuju dengan pendapat golongan muda. Kenapa bisa begitu? Ini semua kan untuk kebaikan kita. Karena dalam keadaan vacuum of power ini, kita dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan golongan muda membutuhkan keterlibatan golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan. Menurut Bung Karno dan Bung Hatta, memproklamasikan kemerdekaan perlu adanya pertemuan PPKI. Karena mereka telah terikat oleh kesepakatan yang dibuat oleh Jenderal Marsekal Terauchi. Kita secepatnya harus melakukan pertemuan golongan muda terkait pembahasan masalah ini. Akibat perbedaan pendapat, terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Khairul Saleh sebagai pemimpin mengadakan pertemuan di ruang Lembaga Bakteriologi Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta. Teman-teman, kita harus mengadakan tindak tegas mengenai waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tidak bisa ditunda lagi. Menurut berita dari Syahrir, Bung Karno dan Bung Hatta tidak ingin proklamasi kemerdekaan dilakukan secepatnya. Kemerdekaan adalah hak rakyat, bukan tergantung dari negara lain. Saya tidak setuju mengenai hal itu. Kita harus mendesak secara paksa agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyetujui keputusan ini. Lalu, siapakah yang akan menemui Bung Karno untuk menyampaikan keputusan ini? Apakah kita semua? Oh, itu tidak mungkin kita lakukan. Baiklah, saya menunjuk Wikana dan Darwis untuk menemui Bung Karno dan Bung Hatta di kediamannya. Ada tujuan apa kalian datang kemari menemui saya?
Kita datang dengan maksud ingin menyampaikan keputusan yang sudah kami musyawarahkan dengan golongan muda, agar Bung Karno bersedia memproklamirkan kemerdekaan secepat mungkin. Saya tidak akan melakukan hal itu. Saya akan tetap teguh pada pendirian saya bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dibahas dulu dalam sidang PPKI. Apakah Bung Karno tidak ingin memikirkan keputusan itu kembali? Sekali tidak tetap tidak. Keputusan saya telah bulat dan saya tidak main-main dengan perkataan saya. Apabila Bung Karno tidak mau mengucapkan pengumuman itu malam ini juga, besok terjadi pertumpahan darah. Inilah leherku. Saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak dapat melepaskan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu, saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok. Untuk kedua kalinya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak menyetujui pendapat golongan muda mengenai waktu proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, para pemuda kembali mengadakan rapat di asrama Baperpi Jalan Cikini nomor 71 yang dipimpin oleh Khairil Saleh. Dari hasil pertemuan ini diputuskan untuk membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Bagaimana ini Saleh? Bung Karno tetap tidak mau menyetujui keputusan kita ini. Tolong bersabarlah. Kita harus menculik Bung Karno di tempat yang aman agar tidak terpengaruh oleh tekanan dari Jepang. Bagaimana jika kita bawa ke kota Rengas Dengklok? Tempat itu berada 15 km ke arah Jakarta sampai Cirebon. Baiklah, keputusan sudah ada. Soekarno dan Hatta akan dibawa ke Rengas Dengklok besok pagi. Rencana penculikan itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Maaf Bung Karno, kami terpaksa melakukan tindakan ini. Sebenarnya apa ini? Kenapa kalian memegang tangan saya? Hal ini terjadi kepada Bung Karno karena kami terpaksa kepada anak dan anak ibu. Lepaskan, ada apa ini? Kenapa kalian tega melakukan ini kepada anak dan istriku? Apa yang terjadi? Apa salah kami? Sudah diam, jangan banyak bertanya. Kami akan menjelaskannya nanti. Rombongan penculikan Insinyur Soekarno telah tiba di Rengas Dengklok. Di tempat penculikan ini, Muhammad Hatta telah terlebih dahulu datang. Insinyur Soekarno, Fatmawati, dan Guntur langsung disuruh duduk di kursi seperti Muhammad Hatta dengan tangan yang masih terikat. Tidak hanya saya, anak dan istri saya saja yang diculik, tapi Bung Hatta juga. Golongan muda melakukan tindakan tegas ini agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalian semua sudah keras kepala. Sudah berapa kali saya dan Bung Karno menolak keputusan kalian? Kenapa kita tidak menggunakan kesempatan emas ini sebaik mungkin? Berita kekalahan Jepang atas sekutu belum dapat dipercaya sepenuhnya. Apa Bung Karno dan Bung Hatta tidak mengetahui berita yang dibawakan oleh Sultan Agung? Saya belum percaya sebelum ada bukti yang akurat. Sementara itu di Jakarta, Ahmad Subarjo sibuk mencari informasi kebenaran tentang kekalahan Jepang atas sekutu yang tiba-tiba dikagetkan dengan hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta. Keberadaan Soekarno dan Hatta akhirnya diketahui dari Wikana, dan telah terjadi kesepakatan pula antara golongan tua yaitu Ahmad Subarjo dan Wikana dari golongan muda untuk mengadakan proklamasi di Jakarta. Berdasarkan kesepakatan itu, Ahmad Subarjo, Sudiro, sekretaris pribadi Ahmad Subarjo, dan Yusuf Kunto pergi ke Rengas Dengklok untuk menjemput rombongan Soekarno. Lepaskan mereka. Kita dapat membahas permasalahan ini dengan baik-baik. Tidak begitu saja, jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak egois dengan pendiriannya, kita tidak akan melakukan tindakan ini. Memang, kesempatan emas ini kita harus gunakan sebaik mungkin. Tetapi, kekalahan Jepang atas sekutu itu telah terbukti kebenarannya. Golongan muda sendirilah yang mendengar berita tersebut melalui radio. Proklamasi akan dilaksanakan esok hari juga, paling lambat pukul 12 siang. Apakah perkataan itu bisa terbukti adanya? Jika terbukti seingkar, nyawa saya sebagai jaminannya. Sekarang lepaskanlah mereka. Baiklah, kami setuju dengan keputusan ini. Dalam perumusan teks proklamasi, semula akan dilakukan di Hotel Des Indes 16 Agustus 1945 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetapi pihak hotel tidak mengizinkan adanya kegiatan selepas setengah 11 waktu Indonesia Barat. Dengan keadaan seperti ini, Ahmad Subarjo berhasil meminjamkan tempat dari Laksana
Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Oh kalian, silakan masuk ke rumahku ini. Anggap saja seperti rumah kalian sendiri. Silakan duduk. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas kesediaan Anda menyiapkan tempat ini. Iya, sama-sama. Baiklah Bung Karno, kami akan menunggu saja di luar. Baik. Kita harus sesegera mungkin untuk merumuskan naskah proklamasi. Bagaimana Bung? Apakah semuanya sudah terselesaikan? Tenanglah, semua sudah berjalan dengan baik. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana jika semua yang hadir di sini ikut menandatangani naskah ini selaku wakil dari bangsa Indonesia? Saya tidak setuju. Saya pikir itu terlalu banyak. Saya juga tidak setuju. Kurasa penandatanganan hanya cukup 2 orang saja, yaitu Soekarno dan Hatta. Baiklah, terima kasih atas kepercayaan kalian. Dengan disetujuinya usul Soekarni tersebut, mereka kembali ke kediaman Soekarno. Ayo Ti, bisakah kamu mengetikkan ini? Oh, baiklah. Fatmawati, Ada apa Kang Mas? apakah ibu sedang sibuk? Oh tidak Kang Mas, memang ada apa? Kalau begitu tolong jahitkan bendera merah putih, kan ibu punya sisa kain bendera merah dan putih. Baik Kang Mas. Selesai dengan persiapan yang akan digunakan, muncul persoalan mengenai tempat pembacaan proklamasi dan akhirnya dilangsungkan di rumah Insinyur Soekarno sendiri. Bung Karno, saya sudah memberitahukan kepada rakyat Jakarta dan sekitarnya untuk mendengarkan pembacaan teks proklamasi dan berkumpul di lapangan Ikada. Saya tidak setuju jika pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung di lapangan Ikada. Mengapa begitu, Bung? Saya khawatir apabila pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di lapangan Ikada akan terjadi bentrokan antara rakyat dan militer Jepang. Kalau begitu, di mana tempat yang aman untuk pembacaan teks proklamasi? Bagaimana kalau di kediaman rumah saya? Selain aman, di rumah saya juga dapat menampung ratusan orang. Baiklah, kalau begitu saya akan langsung menyebarkan berita ini. Maaf Bung, apakah proklamasi nanti kita akan mengibarkan bendera merah putih? Itu tentu akan dilakukan. Itu adalah simbol kemerdekaan. Tetapi benderanya belum ada. Bagaimana ini? Kamu tidak usah khawatir. Saya sudah menyuruh Fatmawati untuk menjahitnya. Oh, baiklah. Kalau begitu nanti kita berdua yang akan mencari tiang bambunya. Persiapan segala sesuatu sudah siap. Para tokoh telah hadir, termasuk Wali Kota Jakarta, Suwiryo. Hanya Muhammad Hatta saja yang belum hadir di sana. Dr. Muwardi mendatangi Soekarno di kamarnya dan mengingatkan bahwa hari sudah siang. Bung, ayolah mulai acara ini. Hari sudah siang. Kasihan dengan para tokoh dan pejuang lainnya yang sudah menunggu sejak pagi. Tunggulah sebentar. Saya tidak akan membacakan proklamasi jika Hatta tidak ada di sini. Maafkan teman-teman jika kalian terlalu lama menunggu saya. Tidak apa-apa. Ya sudah, mari kita langsung lakukan proklamasi kemerdekaan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bendera siap.
Kibarkanlah bendera Sang Saka Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi perjuangan tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan. Also the Prime Minister of Japan. Tuk aja. Action. Bagaimana jika dalam suatu rasa Action. Pada siapa dah? Enjoy. Yo, semuanya dadah. Sorry ya, ini pengganggu ini. Matiin ya. Dah, I love you. Mwah. 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 Dadah.